Sering alami gusi bengkak atau radang gusi dan langit-langit mulut melepuh? Jika iya, teman-teman pasti akan suka dengan tutorial ini. Karena dalam video ini, teman-teman akan tahu 2 langkah praktis agar terhindar dari gusi bengkak dan langit-langit mulut melepuh. Hai, saya Lydia. Channel ini khusus untuk teman-teman usia 50 plus yang ingin hidup sehat alami. Kali ini kita akan mengeksplorasi penyebab gusi bengkak atau radang gusi dan langit-langit mulut melepuh. Yuk kita simak apa saja yang dibahas tutorial ini. Gusi bengkak atau radang gusi biasanya sering dialami oleh anak-anak. Anak-anak menggosok gigi karena kewajiban, jadi gosoknya pun terburu-buru dan asal-asalan. Nah, kalau kita menggosok gigi seperti anak-anak itu, maka tidak mengherankan jika kita pun bisa terserang radang gusi alias gusi bengkak alias gingivitis. Namun anehnya, meskipun sudah gosok gigi 2 kali sehari, pagi dan malam hari, kita masih juga terkena gusi bengkak. Kok bisa ya? Ternyata ini penyebabnya. Menginjak usia 50-an, otot-otot gusi semakin kendur dan ditambah lagi cara sikat gigi yang salah mengakibatkan gusi turun atau receding gum. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi gusi yang menganga dan kalau sudah parah, pangkal gigi pun kelihatan. Akibatnya, kalau kena makanan panas atau dingin, bahkan makanan pedas sekalipun, gigi terasa ngilu. Namun, jangan khawatir. Nantikan video saya yang berikutnya tentang cara mengatasi gusi yang turun. Nah, gusi yang turun itu lama-kelamaan akan membentuk seperti kantung di mana sisa makanan berkumpul. Makanan akan membusuk dan terjadi radang dan bernanah. Jika dibiarkan saja, maka nanah itu akan pecah dan meninggalkan luka yang terbuka. Akibatnya, luka itu akan menimbulkan infeksi dan radang kembali, dan gusi akan semakin turun. Jadi, ini seperti mata rantai lingkaran setan yang tak putus-putus. Nah, kita harus memutuskan lingkaran ini. Namun, sebelum kita masuk ke solusinya, mari kita bahas dulu langit-langit mulut yang melepuh. Kita-kita ini yang sudah berusia 50-an, umumnya gusi kita menjadi lebih sensitif. Itu istilah kerennya. Istilah jujurnya adalah gusi kita menjadi makin lemah karena produksi air liur yang makin sedikit. Seperti kita ketahui, air liur itu penuh dengan enzim yang melindungi dan menutrisi gusi dan langit-langit mulut kita. Dengan bertambahnya usia dan produksi air liur yang berkurang, langit-langit mulut kita pun makin sensitif alias lemah karena kurangnya proteksi dari air liur sehingga langit-langit mulut mudah melepuh dan terluka. Sakitnya minta ampun, susah makan juga jadinya. Memang sih kalau didiamkan saja bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi butuh waktu lama dan cukup menyiksa. Untunglah
Ada cara simpel untuk mengatasinya. Nah, ini dia caranya. Hanya butuh 2 langkah saja. Langkah pertama, kumur dengan air garam. Langkah kedua, kumur dengan coconut oil atau minyak kelapa. Tapi, bagaimana cara yang benar dalam melakukannya? Ini dia caranya. Ambil sedikit, kira-kira seujung sendok teh, garam krosok. Garam krosok itu adalah garam natural dari laut yang tidak direfinasi. Jadi bukan garam meja. Lalu larutkan dengan air hangat sebanyak 2-3 sendok makan. Aduk hingga garamnya larut, lalu kumur. Usahakan seluruh sisi dalam mulut terkumur semua dengan baik. Perhatikan juga kumur bagian mulut dan gusi yang tidak radang juga, sebab bakteri penyebab radang itu bisa menyebar di seluruh mulut. Kumur kira-kira 30 detik lamanya. Setelah itu, buang bekas kumur ke wastafel dan tidak perlu kumur air putih lagi. Selanjutnya, ambil 1 sendok makan coconut oil. Ingat, selalu pakai yang VCO. VCO adalah singkatan dari virgin coconut oil, yaitu minyak kelapa hasil perasan dengan sistem cold press atau perasan dingin. Jadi bukan santan yang dimasak sampai keluar minyaknya. Nah, 1 sendok makan VCO dikumur selama minimal 15 menit. Karena cukup lama kumurnya, disarankan dilakukan sambil mengerjakan aktivitas lain. Misalnya jalan pagi, berkebun, masak, dan lain-lain. Setelah selesai, buang bekas kumur. Lalu kumur sekali lagi dengan air matang. Nah, itu saja yang perlu dilakukan. Sebelum masuk ke pembahasan manfaat garam krosok, kita mau lihat apa itu garam meja, supaya kita tahu bedanya ya. Garam meja dan garam krosok memang sama-sama garam, tetapi bedanya garam meja tidak mengandung mineral-mineral lain selain Na dan Cl, yaitu natrium klorida, karena sudah direfinasi atau disaring oleh pabrik garam. Jadi, kalau kumur-kumur menggunakan garam meja, maka khasiatnya tidak sebaik kumur dengan garam krosok. Yuk, sekarang kita kenalan dulu dengan sifat alami garam laut. Garam laut mengandung mineral alami yang mendukung kesehatan lingkungan mulut. Selain itu, garam laut juga bersifat antibakteri. Dan yang terakhir, garam laut bersifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi, garam laut itu membunuh bakteri jahat, sehingga membantu membasmi bakteri penyebab infeksi dan menjaga area mulut tetap bersih dan bebas kuman. Kumur air garam laut membantu mengurangi bengkak dan rasa sakit, sehingga mempercepat proses penyembuhan alami. Tidak cuma itu, garam laut bersifat menarik cairan, sehingga membantu mengeluarkan nanah atau sisa makanan dari gusi. Hal ini membuat area infeksi lebih cepat bersih. Dan yang terakhir, garam laut membuat lingkungan mulut menjadi seimbang karena bakteri sulit berkembang. Dan tentunya membuat kesehatan mulut tetap terjaga. Nah, sekarang kita mau bahas manfaat VCO untuk gusi dan langit-langit mulut. VCO mengandung asam laurat, antimikroba alami, bersifat antiinflamasi yang meredakan peradangan, kaya antioksidan yang membantu regenerasi sel. Manfaat lain dari VCO adalah
VCO mampu menghancurkan bakteri penyebab infeksi dan plak. Selain itu, VCO juga menjaga keseimbangan bakteri baik dalam mulut. Kemudian, VCO juga membantu mencegah infeksi berulang. VCO juga menenangkan jaringan gusi yang meradang, mengurangi bengkak dan rasa nyeri secara alami, cocok untuk gusi sensitif. Terakhir, VCO membantu memperbaiki jaringan gusi yang rusak, melembabkan dan menjaga gusi dan langit-langit mulut tetap sehat, membantu proses pemulihan menjadi lebih cepat. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu pertanyaan yang masuk beserta langkah-langkah praktis. Pertanyaan pertama, berapa kali sehari harus kumur air garam dan VCO? Kedua, berapa hari gusi bengkak dan langit-langit mulut melepuh akan sembuh? Kemudian, yang ketiga, apakah perlu gosok gigi setiap kali habis makan atau mengemil? Dan yang terakhir, apakah VCO bekas kumur boleh dibuang ke wastafel? Kita akan jawab pertanyaan pertama dan kedua. Jika gusi dan langit-langit mulut lagi sakit-sakitnya, maka lakukan kumur 3 kali sehari setiap habis makan. Jadi habis makan pagi, siang, dan makan malam. Jika dilakukan dengan rutin, maka dalam 3 hari teman-teman sudah bisa merasakan perbedaannya. Umumnya, keluhan itu akan sembuh dalam 3-7 hari tergantung parahnya kasus tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah apakah perlu gosok gigi setiap kali habis makan atau ngemil? Nah, selama masa pengobatan dengan kumur ini, maka setiap kali habis makan atau ngemil perlu gosok gigi tanpa odol. Kenapa? Karena sisa makanan akan lebih mudah tertahan di gusi yang membesar itu. Akibatnya, radang baru bisa timbul dan kuman-kuman penyebab radang yang memang sudah ada akan makin menyebar. Jadi, gosok gigi dengan lembut, gunakan sikat yang paling lembut. Sikat dengan hati-hati di bagian radang agar tidak ada sisa makanan yang tertinggal di sana. Lalu, kumur dengan air minum sampai benar-benar bersih. Dan ingat, setiap bekas kumur harus selalu dibuang, tidak boleh ditelan. Pertanyaan terakhir, apakah VCO bekas kumur boleh dibuang lewat wastafel? Ingat, ini adalah bekas kumur VCO ya. Jawabannya adalah tidak boleh karena akan membuat wastafel menjadi mampet. Loh, kok bisa? Sebab VCO adalah minyak kelapa dan teksturnya cukup kental. Jika teman-teman tinggal di daerah yang beriklim dingin, maka VCO akan membeku dan menjadi solid atau keras. Jadi, buanglah bekas kumuran VCO di tempat sampah. Teman-teman, jangan lupa subscribe and like, supaya kalian tidak kehilangan manfaat dari video-video terbaru.